Oke, balik lagi sama gue Wahyu di channel Random Kreatif. Dan sama gue Wahyu sendiri, videographer, editor, sinematografer, apapun itu, cerah. Kalian mau manggil apa, editor, bebas. Jadi pada video kali ini gue akan membuat sebuah konten. Cara gue bikin video lomba 17 Agustusan kemarin. Nanti gue bakal bagiin ya cara gue bikin itu gimana ya, gitu, cara gue bikin. Oke, langsung aja kita langsung masuk ke dalam pembahasan. Oke, pada video kali ini mungkin ada sekitar 5-6 pembahasan kali ya. Sampai 6 pembahasan tentang cara gue bikin video si 17-an Agustus ini. Yang pertama adalah konsep ya. Konsep itu penting. Jadi konsep itu menentukan semua isi yang ada di video kalian, yang kalian buat, yang kalian shoot, yang kalian edit. Oke. Alur cerita, background, gambar, editing, dan ya pokoknya semuanya yang ada di dalam video tersebut. Konsep. Yang kedua ada kamera setting. Ya jelas kamera yang pertama itu segitiga exposure-nya harus diperhatikan. Kalau misalnya kalian mau motion blur-nya real seperti penglihatan manusia atau 2 kalinya dari frame rate, misal frame rate kalian 50 atau 60, shutter speed ya harus 1/100 atau 120 biar dapetin motion blur yang seperti kurang lebih penglihatan kayak mata manusia. Itu harus menggunakan ND filter. Kalau siang-siang terik kalian push shutternya sampai segitu dan f-nya 2,8 atau 1,8 ya wash out, putih, terang. Jadi harus pakai ND filter. Lanjut, kalian atur frame rate kalian itu sekitar 50-60 untuk dapetin momen-momen kalau kalian mau slow motion. Kalau ada high speed yang 100, 120, 96 fps, 100, 120, 240, 480, bahkan 960 frame rate itu nggak masalah kalau kalian mau bikin super slow mo, malah lebih dramatis. Tapi ingat, nggak semua momen itu harus di slow mo ya. Ya tergantung konsep kalian juga sih, maunya gimana, mau lo gimana, terserah. Nah, untuk slow mo ini tuh bisa ada keuntungan ya, bisa mengurangi shaky sama pergerakan kamera kalian getar atau goyang itu bisa dikurangi karena adanya slow mo, jadi dibantu. Tapi kalau masih rada getar juga, kalian tinggal warp stabilizer aja sedikit aja, nggak usah perlu kayak. Jangan lupa kalau ada fitur flat profile, S-lock, V-lock, D-lock, C-lock, bebas apapun itu, yang penting lock atau flat itu kalian pakai, wajib pakai. Karena ini untuk dapetin dynamic range yang lebih tinggi, nangkep detail shadow yang lebih tinggi, nangkep detail highlight yang lebih tinggi, dan juga untuk di post production itu color grading, jadi lebih bisa mengeksplor lagi gitu. Oke. Lanjut, yang ketiga ada camera movement camera. Gue di sini pakai gimbal dan juga handheld. Berhubung gue one man crew, jadi gue bisa cepat pasang itu gimbal dari kamera. Jadi gue selalu coba pasang kamera dari gimbal dan pasang lagi ke gimbal. Yang pertama tuh gimbal bisa dapetin movement yang dinamis. Jadi kalian tuh nggak mesti statis aja diem di situ shotnya. Kalian bisa bergerak bebas dengan gimbal movement kalian tuh kayak gimana. Jadi yang gue lakuin di sini, gue bisa melakukan track in, track out, follow shot, terus orbit, terus sampai Dutch angle pun sekalian, bikin fake drone juga. Ya, serah kalian sih. Kalian bisa mengeksplor gimbal movement itu dengan yang tadi gue sebut, track in, track out, slide. Kalian bisa kombinasiin, kalian bisa explore, dan kalian bisa belajar juga untuk cara-cara dapetin gambar yang dinamis dan juga gambar yang statis. Nah, untuk gambar yang statis gue tetap pakai handheld dengan lensa 85 or something sampai CP5, mungkin batas maksimal gue di 85 untuk handheld ya, karena kalau udah lebih dari itu shaky. Karena kamera saya masih Lumix GH4 pak. Ya biar dapetin camera movement yang lebih statis juga, gue tetap pakai handheld untuk dapetin detail-detail dari penonton, dari ekspresi orang-orang, terus pesertanya, detail-detail untuk gambar establish shot juga bisa. Sisanya kalian bisa improve semua dari movement itu. 4, background itu sebenarnya gampang. Kalau mau nyari background, kalau untuk nyari background kalian tuh gampang sih.
background bebas. Kalian harus tentuin dulu untuk background nih. Background mau kayak gimana, kalian pakai apa. Ini dari awal biasa. Kalau bisa udah harus ditentuin background yang mana. Pasti 2 atau 3 pilihan buat kalian. Ada opsi untuk editing nanti. Jadi cari backgroundnya tuh gampang, tinggal buka YouTube aja. Terus kalian misalnya mau background apa, upbeat misalnya, upbeat. Terus kalian tinggal pilih filter di sini, terus cari Creative Commons. Di sini tuh kalau kalian mau jadi buat diupload ke YouTube biar nggak kena copyright ya, caranya dengan seperti ini. Kalau background yang nggak copyright ya bebas, kalian tinggal download aja. Gitu. Kalian tinggal cari aja. Yang kelima itu editing. Nah di sini kalian harus mengeksplor apa yang udah kalian shot di pas saat perlombaan atau pas saat pekerjaan. Kalian bisa mengeksplor dan kalian bisa berkarya. Lebih tepatnya di sini berkarya karena kan konsep kalian menentukan. Gua di sini hanya ngasih teori aja mungkin ya, mungkin. Jadi untuk teori editing yang untuk kayak lomba ini ada di video tahun gue yang lalu, kalian bisa nonton aja dulu coba di sini kalian bisa nonton. Situ gue udah jelasin berbagai teori sedikit doang sih yang bisa kalian ambil di sana, atau kalian bisa ngeliat tutorial video yang lain juga nggak masalah. Yang penting kalian harus paham dulu teori-teori editing tersebut. Nah untuk keseluruhan editingnya kalian bisa berkarya, kalian mau kasih transisi kayak gimana, kalian mau kasih efek kayak gimana, kalian mau alur ceritanya kayak gimana, dan lain-lain tuh kayak gimana tuh kalian yang atur semua konsep. Dan jangan lupa minta saran ke teman-teman kalian, minta kritik dan sarannya juga untuk kalian bisa lebih. Yang terakhir itu color grading. Ya untuk color grading sih selera sih ya. Mau kalian merubah warnanya kayak gimana, mau kalian ngasih warna apa itu bebas. Tapi alangkah baiknya warnanya itu kalau bisa jangan oversaturated, jangan undersaturated. Dan kalau bisa jangan terlalu lebay lah. Misalnya kalian mau ganti warna daun yang tadinya hijau, ya kalian jangan terlalu melenceng banget dari warna tersebut. Kalau gue sih selalu begitu ya. Misalnya kalau gue ngerubah warna ke misalnya mau ke kuning, rada kekuningan, mungkin nggak terlalu perfect kuning banget. Ya mungkin awal-awal video gue ada yang begitu. Tapi selama ini pas gue lihat itu kagak enak juga menurut gue sebagai penonton. Jadi pas saat color grading, kalian juga pastikan kalian yang edit itu adalah kalian yang nonton video hasil jadinya. Bagaimana sih warnanya, enak apa enggak, pas apa enggak. Mungkin kalian bisa introspeksi, ngasih saran diri sendiri ke diri sendiri. Dan di sini makanya gue nyaranin pakai flat profile, S-Log, V-Log, D-Log, C-Log dan lain-lain. Yang penting flat profile. Kalian bisa kasih load atau kalian mau grading sendiri itu nggak masalah. Yang penting flat profile itu bisa kita explore lebih dalam lagi tentang color grading, dan lo pasti bisa untuk mewarnai tersebut. Perhatiin juga kontras itu, kalau misalnya terlalu gelap di bagian shadow atau terlalu terang di bagian shadow itu juga nggak enak sih dilihat. Ya, dan kalian juga harus perhatiin itu sih biar ya enak aja. Ya mungkin itu aja dari gue, konten gue semoga bermanfaat sih, semoga ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan gue akan membuat konten-konten kayak gini lagi dan lebih rajin lagi. Dan next konten gue bakal bikin movement kamera pakai gimbal. Oke gitu aja. Gue Wahyu, sampai ketemu di video-video selanjutnya.